kalian berpikir seberapa tipis antara garis penasaran dan kehancuran? Hari ini kita, kelompok 6, akan berbicara jujur tentang sisi gelap yang mengintai di sekitar kita. Narkoba bukan hanya sekedar masalah hukum, tapi masalah kemanusiaan. Bersama saya, Kesha Putri Melanes. Bersama saya, Rahmadania. Bersama saya, Maria Felixia Putri Uwung. Bersama saya, Faradita Desya Haryono. Bersama saya, Raja Raditya Rafael. Mari kita dengarkan kisah-kisah yang jarang terdengar agar kita bisa belajar sebelum terlambat. Hai guys, welcome di podcast kita. So, sekarang aku udah sama narasumber yang hadir di sini. Boleh perkenalan, Kak? Hai teman-teman, nama saya 19 tahun dan saya tinggal di Bintaro. Guys, kali ini kita mau bahas lanjut ke yang tadi, yaitu pencegahan. Gimana sih seseorang biar nggak menyalahgunakan narkoba. Sekarang di sini narasumber kita itu dia hadir sebagai korban narkoba, yaitu pelaku pemakaian narkoba, penyalahgunaan narkoba. Lanjut aja langsung, Kak. Aku mau nanya, kapan awal mula kamu mulai pakai barang-barang kayak gitu? Dan jenisnya apa? Barang yang pertama kali saya pakai itu narkoba sintetis. Itu saya pakai kena di SMA. Tapi udah nggak terlalu pakai itu sih, tapi tetap sejenis narkoba juga seperti itu. Ya, itu termasuk jenis narkoba. Terus kenapa kok kamu bisa terjerumus ke dalam makan narkoba gitu? Kenapa kamu bisa terjerumus? Apalagi masih muda banget, SMA. Ya karena pengaruh teman-teman juga sih kayaknya. Lingkungan. Terus awal mulanya tuh kamu dikenalin, maksudnya kayak ditawarin gitu, atau emang kamu rasa penasaran mau nyoba, bilang nyoba dong gitu? Awal sih emang karena ditawarin juga dan penasaran yang cukup tinggi karena emang saya orangnya penasarannya gitu, FOMO. FOMO. Yeah. Oke. Terus sekarang masih sampai sekarang atau udah berhenti? Untuk sekarang sih sepertinya sudah mengurang, tapi kadang di saat lagi kumat kata orang sih masih. Terus barang-barang kayak gitu tuh belinya tuh untuk, maksudnya tuh kayak beli sendiri gitu atau emang di tongkrongan kamu beli berapa gitu buat rame-rame? Kalau buat tongkrongan ya biasanya sih temen udah ada aja, Bawa gitu ya, berarti datang terus nyamperin tiba-tiba ya udah kita nawarin. Berarti dari kamunya sendiri tuh nggak pernah ngeluarin uang buat beli gitu? Beli sendiri yang emang buat kebutuhan individu sendiri, kayak udah sakau gitu kan? Kayaknya nggak nyampe ke situ deh. Berarti apa sih efek sampingnya kalau pas make kayak gitu? Efek apa yang didapat gitu? Efek apa yang didapat? Kalau bagi saya sensasinya itu kayak seakan mau terbang aja gitu. Tapi karena terbangnya itu bikin lebih tenang sama ya itu sih. Terus kalau itu ada dampak nggak dari kamu make kayak gitu? Dampak ke lingkungan keluarga, mungkin keluarga, pertemanan, atau mungkin kamu punya pacar atau pendidikan gitu? Kamu ada dampak yang buruk gitu nggak setelah pemakaian pakai narkoba kayak gitu? Mungkin perasaan ya, emosi mungkin kadang. Lebih emosi aja gitu, kalau ada kayak sensi aja gitu sih. Terus kamu kan berarti kan udah jarang. Terus gimana sih cara kamu biar cara kamu tuh biar nggak kecanduan gitu? Mungkin lebih ke nyibukin diri aja ya, karena juga kadang saya part time kerja, terus sekarang juga saya udah jadi mahasiswa, jadinya
udah nggak terlalu berkeinginan lah buat ngelakuin itu lagi. Kamu nyesel gak? Jujur nyesel. Nyesel ya, tapi masih kamu ulangi. Masih sih kadang kalau kumat aja, tapi frekuensinya Kumatnya tuh dalam konteks apa dulu nih? Apakah kamu kesepian, apakah kamu galau, atau ada apa something problem baru kamu make? Kamu make itu kalau kamu lagi kumatnya itu kenapa? kumatnya mungkin buat ngilangin rasa cemas aja gitu. Cemas ya, kata orang sih galau-galau. Oh, galau-galau ya, anak muda ya, galau-galau. Terus menurut kamu gimana sih? Kan kamu udah menjadi korban nih. Nah, buat teman-teman yang belum, gimana sih biar dia jadi nggak masuk terjerumus penyalahgunaan narkoba juga? Apa kamu bisa kasih tips trik gitu mungkin? Karena kan kamu udah ngalamin sendiri ya, gimana sih rasanya, dampaknya, efeknya, yang buruknya apa ke diri kamu sendiri. Mungkin kamu bisa kasih tahu kan Kawan-kawan, mau segalau apapun lu, mau sedih ataupun memang bahagia, jangan pernah coba-coba yang namanya narkoba. Karena bagi gue sendiri dan gue juga pengen ngasih tahu semuanya buat kalian yang belum pernah coba, jangan pernah. Bener-bener ngerugiin banget deh, gak ada gunanya. Efeknya cuman buat senang sesaat doang kok. Nanti kalau misalnya kita uangnya nggak ada buat beli lagi, sakau, bahaya dong buat ke lingkungan, bahaya juga buat ke diri sendiri. Jadi mending stop deh. Berako juga ya ini kata-katanya buat diri kamu. Buat diri saya, semoga saya nggak ada lagi kata kumat. Amin. Dan juga nggak berkeinginan lagi deh buat coba-coba kayak gituan. Amin. Walaupun kadang masih kumat aja, tapi semoga deh. Semoga ya. Amin. Aminin teman-teman. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kita. So sekarang aku udah sama narasumber aku. Perkenalkan, nama saya 19 tahun. Saya tinggal di Pondok Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Dan aku dari perwakilan kelompok Viktimologi. Nama aku Fardita Nesya Aryono dari Universitas Budi Luhur. Oke, sebelumnya kali ini kita bakal bahas tentang gimana sih cara mencegah seseorang untuk menjadi korban penyalahgunaan narkoba bersama kakak yang menjadi pengamat di lingkungannya. Langsung aja kita tanyain kak, gimana sih kak perasaan kakak berada di lingkungan yang negatif, yang pengguna narkoba aktif mungkin bisa dibilang? Perasaan saya sih rasa takut sering muncul di kehidupan saya ya. Sering muncul di kehidupan saya juga kak. Terus kakak selama ini pernah mencoba? Alhamdulillah kak, saya bisa menahan diri untuk tidak mencoba narkoba tersebut karena saya bisa berpikir untuk masa-masa kedepannya, gimana kalau saya pakai narkoba kedepannya, pasti saya menjadi orang yang pecandu lah. Benar-benar. Terus kalau menurut pengamatan kakak nih, di teman-teman kakak, lingkungan kakak, faktor apa aja sih yang paling mempengaruhi seseorang itu tuh bisa akhirnya terjerumus make? Kalau di lingkungan saya sih, yang pertama kayaknya mungkin pergaulan bebas ya kak. Pergaulan bebas, mungkin emang satu tongkrongan tuh pasti ada orang yang make, terus yang lain tuh kayak ikut penasaran, kayaknya make ini keren gitu, jadilah dia ikut-ikut untuk make narkoba kan. Jadi ada seseorang yang bawa gitu, jadi buat dibagi-bagi ke tongkrongan gitu atau Bisa gitu juga kak. Oke, terus sebagai pengamat gimana sih kakak cara kakak buat nahan diri biar nggak nyoba gitu? Pasti kan kayak selama ini bergaulnya di lingkungan yang emang itu aja Ya. gitu, kakak pengen nyobain, terus kakak penasaran,
ngeliat teman-teman kakak, pasti kan ada efek-efeknya juga kan habis pakai kayak gitu. Terus juga kayak kok bisa gitu loh kakak nahan diri. Untuk cara menahan diri itu mungkin kalau orang beda pendapat Kak untuk cara menahan diri. Kalau pendapat saya, untuk saya menahan diri itu mikir ke depannya gitu Kak. Gimana kalau kita make ke depannya. Saya selalu mikir untuk tidak make karena saya mikir jangka panjang Kak. Terus kakak tuh pernah nggak sih ngerasa tertekan kayak berada di lingkungan ini, atau kakak pengen cabut dari lingkungan ini, atau kakak emang kayak ya udah biasa aja, yang penting saya nggak kayak ikut pergaulan atau gimana gitu? Kalau saya sih biasa aja Kak, karena mungkin saya ngerasa tuh di tempat saya diterima karena asik kan. Berarti emang teman-teman yang kayak selalu ada gitu ya? Ya, yang penting saya nggak ikut-ikutan makai narkoba. Terus sebagai pengamat juga nih kak, kayak gimana sih kakak tuh ngelihat dari teman-teman kakak, dampak-dampak apa aja sih yang mereka alamin? Kalau dampaknya itu banyak Kak, Yang paling parah gitu kak? bisa merusak otak Kak. Bisa merusak otak. Hmm, Terus maksudnya tuh kayak bisa mungkin merusak. dampak keluarga dia ke keluarganya atau gimana Ya, yang ngerugiin orang lain? mungkin dia gampang emosian pertama. Terus merusak otak juga, kayak bisa bikin orang kayak orang gila gitu dah Kak, apa ya? Bodoh gitu ya, jadi yang otak gitu. Iya. Iya serem ya. Serem. Pantes kakak nggak mencoba. Terus apalagi kak dampak-dampak lainnya, maksudnya kayak dari perubahan fisik itu ada nggak sih kalau pemakai itu? Perubahan fisik udah pasti ada Kak. Kayak dia lebih kurus. Oh iya, Ya, berarti setiap orang yang mau kayak narkoba gitu dia bakal kurus gitu. Terus di lingkungan kakak tuh narkoba kayak jenis apa sih yang paling sering kakak temuin deh di lingkungan kakak? kalau di lingkungan saya sih paling sering tuh tembakau sintetis Kak. Oh, yang dibakar gitu ya? Ya. Itu efeknya apa? Kalau saya tanya teman-teman saya tuh katanya efeknya bisa buat tenang lah, ada yang jawabnya tenang, ada yang bisa bikin bahagia, menghilangkan stres. Faktor-faktor utama mereka tuh berarti selain kayak lingkungan, kayak pengen nyoba, pengen jagoan gitu, ada nggak sih tau kayak kan satu tongkrongan nih ada yang curhat tentang masalah gimana sih, misal mungkin kehidupan dia kurang baik gitu, makanya dia mau make biar dirinya kayak tadi yang kakak bilang kan efeknya bisa buat tenangin tuh mungkin. Bisa jadi Kak. Soalnya teman saya juga ada yang sering sehabis memakai tembakau sintetis itu dia mengungkapkan isi hatinya. Curhat gitu ya. Iya. Terus menurut kakak nih sebagai pengamat sejauh ini di lingkungan kakak, gimana sih cara biar nahan diri kita sendiri biar kita tuh juga nggak ikut-ikutan terjerumus walaupun di lingkungan yang emang kayak negatif. Kayak kakak deh, dari kakak gitu kasih kita ini dong, kasih kita sebuah tutorial biar kita Solusi. iya, sebuah pencegahan untuk biar Solusi saya sih untuk kita nggak makai narkoba tersebut, kita cukup tahu aja kalau narkoba itu nggak baik buat kita, yang pertama. Yang kedua, bisa merusak tubuh kita. Yang ketiga, kita bisa menjadi bodoh dah pokoknya. tapi kalau misalkan emang ada orang yang putus asa gitu loh, dia emang kayak pengen, ada lah orang yang putus asa, misal kayak pemain judol atau apa gitu kan, orang kalau ditekan terus di dunia kan pasti kan kayak pengen, udah gue pengen mati aja gitu, terus akhirnya mungkin dia buat tenangin diri makin narkoba, itu kan bisa merusak tubuh, bisa merusak otak, emang sengaja gitu. Terus menurut kakak nih, kita tuh sebaiknya kalau misal ada temen kayak gitu, kita harus apa ya? Kalau dari diri saya sih, kita harus kasih tahu dia dengan pelan-pelan yang mudah dimengerti sama dia untuk mencari jalan yang lebih baik selain memakai narkoba itu Kak. Oke kak, pertanyaan terakhir nih, kalau misalkan
kan kalau menurut kakak kan kalau di lingkungan kayak gitu karena emang itu lingkungan teman-teman kakak yang CS banget lah bahasanya. Terus kalau misalkan emang kakak udah kepalang banget kayak aduh penasaran gitu, kakak bakal ikut kira-kira? Lebih baik sih enggak ya kak? Semoga ya. Semoga kak. Oke guys, jadi itu tips and tricksnya. Yang paling penting, kenapa jangan, karena kalian bakal bodoh. No. No. Oke guys, sekian podcast dari aku dan kakak. Jadi kurang lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.